Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saiful Mujani Research and Consulting kembali merilis hasil survei terbarunya. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Response rate sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hasil survei itu, elektabilitas baca pres Anies Baswedan 19,7%, Ganjar 39,2% dan Prabowo 32,1%, sementara masih ada 8,9% yang belum menjawab. Menanggapi hal itu, loyalis Presiden Joko Widodo, Denny Siregar mengaku telah memprediksi bahwa Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua paslon itu diantaranya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies, kata dia, akan ditinggal karena elektabilitasnya semakin menurun. Jadi inti dari survei Saiful Mujani Research Center ini dikatakan bahwa Ganjar ini mayoritas akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, sementara Anies Baswedan tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi atau perubahan, sementara Prabowo Subianto masih dianggap 50-50. Yang jadi pertanyaan, dalam tanda petik jualan yang seperti ini akan benar-benar membuat mereka nanti akan terpilih untuk menjadi presiden di 2024 atau tidak? Karena di sini risetnya milik SMRC, boleh dijelaskan ini. Bagaimana sih kemudian pembagian prosentase bahwa yang ini mendukung atau melaksanakan kebijakannya Jokowi, tapi ada satu calon presiden tidak melaksanakan kebijakan Jokowi atau dikatakan sebagai perubahan, seperti apa? Memang kan Presiden Jokowi sudah 2 periode ya, jadi tidak bisa maju lagi dalam pemilihan presiden mendatang. Kita melihat ada 2 narasi besar dalam Pilpres, ada narasi perubahan, kemudian ada narasi kontinuitas atas kebijakan atau program-program pemerintah di bawah Pak Jokowi. Nah, kemudian SMRC ingin mengetahui secara lebih spesifik bagaimana preferensi pemilih terhadap 2 narasi tersebut, juga bagaimana pemilih mempersepsikan calon-calon presiden, terutama 3 nama calon yang menurut berbagai survei sekarang mendapat dukungan yang paling signifikan, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Dan karena itu SMRC melakukan survei ini 2 kali. Sebelum terakhir pada 2-5 Mei pada bulan April juga kami melakukan untuk melihat konsistensi dari sikap publik terhadap tema ini. Dalam survei ini kita melakukan survei telepon yang target populasinya itu adalah pemilik telepon yang jumlahnya cukup besar, 80% dari total populasi pemilih nasional. Hasilnya ada variasi ya, persepsi terhadap calon-calon presiden. Ada Ganjar yang dipersepsikan lebih mungkin akan melanjutkan kinerja atau program kebijakan pemerintahan di bawah Pak Presiden Jokowi. Sebaliknya, Anies Baswedan lebih dipersepsikan atau lebih banyak yang menilai atau mempersepsikan Anies akan mengubah dibanding yang menilai Anies akan melanjutkan. Nah, yang menarik di antara 2 tokoh itu ada satu lagi tokoh Pak Prabowo Subianto yang ternyata pemilih itu terbelah gitu ya, menilai Pak Prabowo ini apakah akan melanjutkan atau akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi. Tapi sebelum itu kami juga menanyakan ya pertanyaan tentang preferensi terhadap capres yang akan melanjutkan atau capres yang akan mengubah. Nah, untuk pertanyaan preferensi terhadap capres yang akan melanjutkan dan mengubah ini juga hasilnya menarik ya. Sejauh ini mayoritas sekitar 57% itu lebih menginginkan capres yang akan melanjutkan program pemerintahan Pak Jokowi. Sementara yang menginginkan capres yang akan mengubah kebijakan Presiden Jokowi
Jokowi jumlahnya lebih sedikit 33%. Kalau dilihat dari luarnya saja, melanjutkan atau juga perubahan, nggak ada yang salah. Tapi kalau ada beberapa pihak yang mempertanyakan dan melihat lebih jauh lagi, yang melanjutkan atau capres yang melanjutkan kebijakan presiden saat ini dianggap miskin gagasan, sementara yang melakukan perubahan dianggap marketing politik saja ketika sudah berkuasa, sama saja. Kalau memang sudah kita memisah-misah ya, capres ini akan melanjutkan, ada yang perubahan. Sebenarnya yang mana sih yang disukai oleh masyarakat? Kalau misalnya presiden melanjutkan, apakah memang sudah pasti dia nanti punya modal kuat untuk terpilih? Yang perubahan sulit untuk terpilih, seperti apa? Kalau posisi per hari ini, preferensi publik itu lebih banyak pro kepada narasi keberlanjutan. Itu jumlahnya tadi 57% banding 33%. Kenapa? Karena sekarang ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih relatif tinggi, di atas 70%. Tepatnya 78,8%. Tapi kan kita nggak tahu nih ya ke depan apakah kinerja presiden dan pemerintahannya masih akan tetap positif atau akan merosot. Kalau semakin positif, maka calon yang dengan narasi keberlanjutan itu akan mendapat insentif elektoral. Sebaliknya, kalau kinerja presiden semakin negatif, menjadi negatif, maka calon yang mengusung tema perubahan itu yang akan dapat keuntungan. Tapi di luar itu, saya kira kedua narasi ini adalah narasi yang sama-sama penting karena akan membuat pemilihan presiden kita menjadi pertarungan gagasan jauh dari politik primordial, politik identitas, hoax yang semua itu sangat tidak bermutu. Ini harus diteruskan karena positif dan publiklah yang nanti akan menilai mana tawaran yang lebih baik. Harus mulai mendetailkan apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Apakah sekarang misalnya Pak Jokowi dengan pemerintahan sudah membangun jalan tol ribuan kilometer. Apakah keberlanjutan seperti apa? Targetnya berapa? Kalau mau perubahannya bagaimana? Kemudian isu-isu lain yang juga penting seperti KN begitu, program sosial, kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Itu jadi pertarungan gagasan yang sangat menarik bagi kita, terutama bagi para pemilih untuk kemudian menilai calon presiden berdasarkan gagasannya. Kalaulah memang perubahan yang dikonsepsikan tapi tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang baik dengan Pak Jokowi, lantas apa bedanya? Atau mungkin apakah tidak mungkin langsung terang-terangan saja kebijakan-kebijakan yang kontroversial tidak dilanjutkan, mungkin undang-undang Omnibus Law atau IKN, apa kabar? Ya, yang jelas sebagai warga negara, sebagai partai politik, kami menghargai konstitusi. Apabila hari ini kita sudah punya undang-undang IKN, kita ikuti. Tetapi kalau nanti anggota DPR yang baru punya analisa, punya temuan, ya tentu saja itu akan menjadi pertimbangan. Tapi yang jelas lagi-lagi kami sangat menyoroti era pendidikan di zaman Pak Jokowi ini. Bahwa infrastruktur satu-satunya ini salah satunya disorot. Tapi bukankah kebijakan yang paling disukai oleh masyarakat dari Pak Jokowi adalah jalannya bagus, bisa membuka akses infrastruktur, intinya seperti itu, Mas? Itu salah satu ya. Selain itu juga program-program sosial itu yang sangat populer ya. Ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Kemudian selain itu infrastruktur, jalan tol dan seterusnya. Itu memang program-program Jokowi yang paling melekat di kepala publik sejauh ini. Dan kalau nanti pertarungan gagasan, perubahan dan keberlanjutan bermuara di sana, itu akan sangat menarik gitu ya. Seperti apa keberlanjutan, seperti apa perubahannya. Saya sendiri tidak melihat ada perbedaan yang sangat jelas gitu. Apa yang akan dilakukan dari sisi PKS, dari sisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga mengatakan ada sesuatu yang belum selesai, akan diselesaikan. Kemudian di PKS juga demikian. Nah, saya kira hal-hal seperti inilah yang sangat penting untuk didetailkan kemudian, sehingga publik punya kesempatan yang lebih banyak untuk menilai mana tawaran yang lebih meyakinkan. Kita tahu bahwa kebijakan Jokowi juga tidak semua kemudian diacungi jempol. Banyak yang dikritik. Bahkan dikatakan di sini, Mas Iqbal, adalah mengenai pembangunan infrastruktur tidak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Pembangunan infrastruktur, kalau kita lihat Caca, jujur Caca, berapa kilometer jalan tol yang dibangun selama periode sebelum dengan dibandingkan selama Pak Jokowi. Bagaimana terhubungnya dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Bagaimana apa yang dirasakan dengan adanya di Sumatera jalan tol. Bagaimana di Sulawesi kemarin dibangun jalur kereta api. Terutama ya saudara-saudara kita yang di luar Jawa itu merasakan betul bagaimana apa yang dimaksudkan dengan pembangunan itu bukan Jawa sentris gitu, tapi Indonesia sentris, dan itu disetujui baik orang Jawa maupun orang luar Jawa gitu. Frame ini harus dilanjutkan dengan implementasi yang lebih detail. Misalnya
Sebelumnya tidak pernah ada yang namanya dana desa gitu, di periode-periode sebelumnya. Lebih pada proyek-proyek. Nah sekarang ada, selama pemerintahan Pak Jokowi itu ada dana desa. Ini harus dipertahankan, dan kemudian kelanjutannya adalah bagaimana mengefektifkan dana-dana desa ini sehingga itu benar-benar terasakan bahwa desa, misalnya kan salah satu idenya kan bagaimana perputaran uang di desa itu gitu. Itu penting. Sehingga dengan demikian desa itu menjadi desa-desa yang mandiri gitu. Nah sekarang soal di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada soal desa wisata. Bagaimana dengan modal-modal dana desa yang ada, pengembangan desa-desa wisata. Ini yang hal-hal yang harus didetilkan di dalam kelanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya tahu Mas Ganjar tahu persis itu karena dia gubernur gitu. Dia gubernur dan gubernur Jawa Tengah yang paham persoalan gitu. Kira disinilah narasi-narasi dan program-program implementatif dari apa yang dimaksudkan dengan keberlanjutan itu harus dilakukan ke depan. Visi misi dari Presiden Pak Ganjar di sini muncul di dalam, baik itu narasi pidato, narasi-narasi kampanyenya maupun di dalam implementasi program-program yang harus dilakukan oleh calon Presiden Ganjar yang kami usung. Kita tahu bahwa dalam faktanya bahwa tidak semua kebijakan dari Presiden Jokowi itu dianggap sempurna oleh masyarakat. Banyak juga kritik. Bagaimana? Kan ada sekitar 20% begitu ya yang tidak puas juga dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan juga penting dilihat gitu ya, publik itu menilai para calon presiden pun sebetulnya tidak unik. Dalam arti setiap capres itu punya dua sisi. Ada sisi perubahannya, kemudian juga ada sisi keberlanjutannya. Misalnya saja Pak Ganjar. Tadi saya katakan Pak Ganjar mayoritas dinilai akan melanjutkan kerja Pak Jokowi. Sebetulnya juga ada yang menilai Pak Ganjar itu punya potensi nih, misalnya untuk mengubah, tetapi memang proporsinya jauh lebih kecil gitu ya. Nah persepsi itu kan mungkin akan terus berubah. Seiring dengan bagaimana tawaran-tawaran program yang kemudian nanti akan muncul dari para calon maupun para tim sukses. Kira-kira begitu. Apakah approval rating, tingkat kepuasan terhadap Jokowi, bahkan juga bagaimana preferensi masyarakat terkait mengenai perubahan, bahkan juga melanjutkan kebijakan Jokowi, apakah nanti benar-benar masyarakat akan memilih calon presiden yang melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, ataupun ini juga nanti belum tentu akan berubah? Seperti apa? Pada dasarnya pilihan masyarakat itu kan pengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau kita bicara menghubungkannya dengan kinerja pemerintah, maka kita sedang mendekati pilihan pemilih itu secara rasional. Artinya orang akan memilih calon yang dinilai akan melanjutkan jika kinerja pemerintahan sekarang baik dan sebaliknya. Tetapi juga tentu ada berbagai faktor lain selain pertimbangan rasional, ada pertimbangan psikologis, bagaimana calon itu sendiri dipersepsikan, apakah punya integritas, punya kemampuan, dan seterusnya. Kembali kepada berbagai isu ya terkait dengan kinerja pemerintah, memang akan ada tema-tema yang akan dipilih oleh para calon ya. Kalau bicara soal infrastruktur, saya jamin gitu ya, itu keunggulan dari calon yang akan melanjutkan. Dari berbagai survei kami lakukan, secara umum masyarakat kita itu sangat puas dengan pembangunan infrastruktur. Kalau bicara soal pangan kerja, itu baru. Biasanya itu akan jadi persoalan, akan selalu menjadi tema dari oposisi, terutama kemungkinan akan diambil oleh teman-teman dari narasi perubahan, karena memang selalu gitu ya, kalau kita bertanya tentang bagaimana lapangan kerja sekarang, kemiskinan, itu memang selalu akan ada ekspektasi di mana dirasakan sekarang ini masih kurang. Saya kira pertarungannya akan ke arah sana. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.